Siapa tuh? Ini dia aktivitasnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kepada Tuhan kami kunjuk berkumpul. Bye. Saya cinta Yesus. Percaya pun setia dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan di bijaksana, diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, baik adik-adik. Kak Stefanus, boleh ditutup dulu. Oke. Nah, selamat pagi semuanya. Coba Kak Dita mau dengar suaranya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Paginya mana selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, boleh di-unmute lagi ya. Nah, selamat pagi semuanya. Gimana? Siapa yang tadi bangun pagi berdoa? Coba boleh raise hand aja, raise hand. Raise hand. Berdoa enggak? Nah, Kak Tita mau ingetin lagi, kita setiap pagi yuk adik-adik kita mau berdoa bangun pagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa ikut sekolah minggu. Nah, Kakak itu juga mau ingetin adik-adik yang belum rename, boleh di-rename dulu formatnya, nama, spasi, kelasnya. Kelasnya disingkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. AK, AT, atau TK. AK sama AT itu artinya apa? Kalau AK itu anak kecil, AT itu anak tanggung. Anak kecil dari kelas 1 sampai 3, anak tanggung dari kelas 4 sampai 6. Oke. Iya, kalau nanti bingung atau susah boleh raise hand biar dibantu sama kakak-kakak adminnya. Nah, sekarang kita mau sukacita bareng-bareng karena kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, ayo kita pasang mukanya yang senyum dulu coba. Kakak Tita mau lihat senyumnya mana? Senyum, jangan cemberut mukanya. Oke, Kak Stefanus boleh lagunya kita mau nyanyi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oke, musik. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita karena kita disayangi Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Oke, baik adik-adik, puji Tuhan. Kita udah puji-pujian tadi. Sebentar, kita mau berdoa dulu. Berdoa itu sikap kita mau berbicara dengan Tuhan. Jadi sikapnya yang serius, arahin hatinya, pikirannya ke Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, ingin memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin setiap kami supaya kami memiliki hati yang sukacita untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak yang akan memberikan firman nanti dan adik-adik yang akan mendengarnya. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau puji-pujian lagi. Kita mau angkat pujian roti dan mentega. Tahu lagunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorong untuk terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Oke, sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Baik adik-adik.
adik-adik. Oke, tadi lagunya maksudnya apa ya? Roti dan mentega, celana dengan baju. Iya, jadi kita tuh semuanya di dalam Tuhan tuh kita satu. Jadi adik-adik kita bisa belajar. Walaupun kita nih berjauhan ya dari rumah ya. Kita mungkin ada yang nggak bisa ketemu temannya. Kita ketemunya lewat Zoom aja di sekolah. Dan di sekolah minggu kita masih bisa doain teman kita. Kita doain supaya tetap sukacita, tetap sehat-sehat. Ya, kita belajar untuk mau berdoain teman-teman kita, orang tua, saudara-saudara. Nah, kita udah puji-pujian tadi, sekarang kita mau masuk ke teman-teman kita yang berulang tahun, adik-adik. Siapa aja ya yang ulang tahun? Adik-adik kalau yang berulang tahun boleh mungkin raise hand. Mungkin Kakak Tita ada belum tulis di sini. Kakak Stefanus boleh tolong tulis, tolong share nama-namanya. Nah, ini dia yang berulang tahun dari 13 September sampai 19. Ada tambahan 12 September. Tanggal 12 September ada Valen Antonius. Lalu tanggal 15 September ada Yeskiel Leonard, Jonathan Gabriel Lut, Sasio Nathaniel. Lalu tanggal 16 ada Stephanie Putri, Gwendela Aquin. Lalu tanggal 18 September ada Elena Turmauli. Lalu ada Pradipta Bintang sama Asher Patricia. Kira-kira ada namanya yang belum disebut? Bolehkah Stefanus ditutup lagi dulu share screen-nya? Supaya Kak Tita bisa lihat muka adik-adiknya nih. Ada yang berulang tahun adik-adik? Boleh raise hand atau kasih emoticon? Belum ada ya? Ada? Nggak ada? Oke, kita mau nyanyiin dulu deh buat teman-teman kita yang tadi diucapin yang ulang tahun. Kita mau nyanyi umur panjang ada di tangan kanannya. Oke, musik Kak Stefanus. Yuk kita mau nyanyi buat teman-teman kita yang ulang tahun. Umur panjang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman. Tuhan memberkati. Oke, selamat ulang tahun teman-teman. Yang namanya tadi disebutin semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Sebentar kita mau dengar firman. Nah, yuk kita mau siapin hatinya. Coba tangannya ditaruh di dada, di hati. Dua tangan. Kita taruh dada. Kita mau siapin hati. Coba sebutin namanya masing-masing. Misalnya Kak Tita ya. Kak Tita sudah siap untuk mendengarkan firman. Coba sekarang adik-adik dengan nama adik-adik sendiri. Yuk bareng-bareng ya. Kita di rumah masing-masing ya. Sudah siap untuk firman. 1, 2, 3. Kak Tita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Oke. Sekarang kita mau nyanyi. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Iya, mantap. Kita mau siapin Alkitabnya. Boleh? Udah disiapin Alkitabnya? Oke. Mana coba boleh kasih lihat Alkitabnya? Aku belum siapin, Kak Tita. Oh, belum siap. Boleh disiapin dulu. Mana Alkitabnya nih? Mana Kak Tita hilang-hilangan nih? Mana Kak Titanya? Ini dia. Oke, kita mau siapin. Selain Alkitab, kita siapin hati kita. Balas saya berapa? Nanti ya dikasih tahu sama kakaknya.
Nah, di wallpaper Katita juga ada nih ayatnya di sini. Nanti disiapin ya. Kita nanti mau breakout room, adik-adik kalau diundang kakaknya boleh diklik join. Jangan didiamin aja ya supaya bisa masuk ke room. Kita mau nyanyi Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Musik Kak Stefanus. Ayo, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, lebih lagi. Berbuah, berbuah, lebih lagi. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Oke, sekarang kita mau masuk ke rumah masing-masing. Boleh kakak-kakak admin dimasukin adik-adiknya, kakak layannya juga udah dimasukin. Jangan lupa. Iya, ditunggu ya adik-adik. Kita mau sambil nyanyi. Kita sambil nunggu dimasukin, kita nyanyi ya. Tahu duduk senang, berjalan senang. Tahu nggak lagunya? Kalau nggak tahu, kita sambil belajar bareng-bareng ya. Oke? Nyanyi, duduk senang, berjalan senang. Kita nyanyinya hati-hati gunakan tanganmu ya. Kita salah Stella. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk, Mbak. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk, Mbak. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk, Mbak. Tubuhmu sekarang. Gunakan tubuhmu. Amin. Ciluk, Mbak. Hati. Masimo, selamat pagi. Queen pagi. Risel pagi. Niko, Bobby pagi. selamat pagi. Pagi, Ezio, Iya, selamat Liandra, pagi. Emily, Ifki, Abigail, Kenocha, Ayah. Selamat pagi semuanya. Aletea, selamat pagi. Siapa lagi? Ada Mavel, ada Immanuel, ada Caca, Aleta. Ada Wah, rame ya. Talita. Banyak, Kak. Banyak nih, Iya. Kak Ayu. Ada berapa ya Semangat anak-anaknya ya ya? pada mau dengerin firman Tuhan ya. Pada semangat nih. Senyumnya mana senyumnya?
Mana dong kalau semangat, kalau bersukaria, Kayu pengen lihat dong senyumnya. Iya, Mana senyumnya yang senyumnya manis. ganteng-ganteng yang cantik-cantik. Ah, gitu Udah pada dong. sikat gigi semua kan? Udah ya. Udah. Udah semua. Udah siap Ada belum mau Immanuel. kitabnya adik-adik? Sudah. Udah. Udah semua berarti. Oh, nggak apa-apa. Oh, ada yang pakai HP, nggak apa-apa. Nanti Kak Novi yang bacain, kalian dengar, boleh? Ya. Iya. Udah Udah siap semua berarti ya. Nanti ceritanya akan dibawakan sama Kak Novi. Iya. Oke, Kak Novi, silakan. Iya, oke. Terima kasih Kak Ayu, terima kasih sekali. Adik-adik sudah siap ya untuk dengarkan firman Tuhan? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap boleh angkat tangan, saya siap Kak, gitu. Oke. Sudah, iya. Ya, nanti selama kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Novi cerita, adik-adik boleh unmute ya, supaya nanti kita dengarkan cerita dengan baik. Kecuali mungkin kalau misalnya di tengah-tengah cerita, Kak Novi ada yang bertanya, kalian mau jawab silahkan. Sebelum kita memulai, adik-adik boleh siapkan kitabnya dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Ya. Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nanti Kak Novi akan bacakan. Sudah dibuka semuanya? Ini lagi mau dibuka. Oh, baru dibuka. Boleh minta tolong sama mama, sama kakak ya. Sudah siap? Kak, tetapnya apa? Kenapa? Dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Iya. Kak Ayu, siapa yang bisa share screen? Oh ya, oke, Kak Novi. Berapa menit? Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Oh, ada Kak Tita ya. Nah, nih adik-adik tuh ada Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Sudah terbuka semua ya? Kalau sudah, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan Yesus. Ya, lipat tangannya adik-adik. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kudus, terpujilah namamu Yesus Kristus. Tiba saatnya Bapa, kami bersama dengan adik-adik kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mau tolong, mau sertai kami. Roh Kudus-Mu Tuhan mau memenuhi hati kami semua, agar kami semua boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Ya, baik. Amin. Ya, kalau yang sudah, adik-adik boleh simak. Kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kak Novi akan bacakan ya. Di situ judulnya Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu.
mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah, adik-adik, kita lihat ya di sini ya, adik-adik ya. Tadi di dalam firman Tuhan, kalian baca ya, judulnya apa? Ada keributan di Tesalonika. Ya, di Tesalonika. Kita mau cerita tentang siapa nih? Kita mau dengarkan hari ini cerita tentang pengikut-pengikut Yesus yang berani. Nah, di layar kalian sudah lihat ya, ada 2 orang bapak-bapak. Nah, siapa tuh bapak-bapaknya namanya? Ya, Bapak Paulus dan Bapak Silas. Ya, siapa mereka? Ada yang kenal nggak kira-kira? Adik-adik juga ada yang kenal, pasti pernah dengar ceritanya ya, Bapak Paulus. Mereka adalah pengikut Yesus yang setia. Mereka itu berani memberitakan Injil tanpa takut bila suatu hari terjadi sesuatu pada mereka. Kemudian mereka juga pernah dimasuk. Nggak ada suaranya. Kanovi ke mute, Kanovi. Mute ya? Nah, iya udah Kak. Oke. Ke suaranya ke mute kali ya. Ya. Ya, adik-adik. Jadi mereka ini, Bapak Paulus dan Bapak Silas itu, mereka tidak takut ya ketika mereka menceritakan siapa Yesus. Mereka selalu menceritakan bahwa Yesus adalah Raja. Ya. Nah, kenapa kok mereka tidak takut? Karena mereka percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam diri mereka yang akan selalu menjaga mereka, kemudian memberikan keberanian kepada mereka. Nah, ya, yang berikutnya ya adik-adik, kita mau lihat nanti di slide yang berikutnya, ada Paulus dan Silas sedang berada di kota Tesalonika. Nah, coba nanti sebentar sama kita ya. Nah, sudah terlihat ya gambarnya ya. Nih, Paulus dan Silas sedang berada di kota Tesalonika. Ya, mereka di sana selama 3 hari. Sedang apa? Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan Paulus dan Silas ini sedang menceritakan siapakah Yesus. Ya, mereka terus menceritakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Dia adalah seorang raja. Sehingga tadi di dalam firman Tuhan dikatakan banyak sekali orang-orang yang bertobat. Ya, kalau adik-adik bisa lihat di dalam firman Tuhan tadi di Alkitab ayat yang keempatnya, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tuh adik-adik ya, karena Paulus dan Silas ini berani menceritakan siapa Yesus ya. Yesus itu adalah Raja Damai, dia adalah jalan keselamatan, maka banyak orang-orang yang bertobat. Kemudian mereka mau mengikuti jalan Tuhan. Mereka mengikuti Paulus dan Silas. Sehingga adik-adik, apa yang diperbuat mereka ini menjadi membuat iri sebagian dari orang-orang yang mendengar. Nah, lihat ya, ada beberapa orang Yahudi, ya, mereka merasa iri, ya. Mungkin Kak Tita bisa slide yang berikutnya, gambar yang berikutnya, Kak. Oke. Iya. Nah, biar adik-adik bisa lihat. Nah, adik-adik lihat ya di sini ya. Oke.
Ada gambar apa nih adik-adik bisa lihat? Orang Yahudi. Iya, ini Orang mereka bergosip. orang bergosip ya. Ada yang marah-marah, ada yang Bergosip. iya. Adik-adik coba bisa lihat ya, adik-adik bisa lihat di Alkitabnya ayatnya yang kelima. Coba ayatnya yang kelima. Sudah ketemu ayat yang kelimanya? Sudah, Kak. Sudah. Apa di situ dikatakan? Coba satu orang boleh bisa baca? Tetapi orang-orang Yahudi menjadi hati dan dengan dibantu oleh beberapa pentara dari antara Petualang. yang dipasang mereka mengadatan keributan dan memacokot. mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Iya, oke, terima kasih adik-adik. Ya, nah di situ lihat ya, sesuai dengan gambar loh. Orang-orang Yahudi ini merasa iri karena banyak yang bertobat. Ya, mereka banyak yang bertobat. Akhirnya mereka mengajak penjahat-penjahat yang ada di pasar, ya, untuk mencari Rasul Paulus dan Silas. Mereka ingin supaya Paulus dan Silas ini dihukum, diadili. Nah, akhirnya mereka mencari Paulus dan Silas. Kemana ya Bapak Paulus dan Silas itu ya? Mereka mencari-cari. Ke rumah Yason. Ke rumah Yason, iya betul sekali. Ya, tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Paulus dan Silas rupanya mereka menginap di rumah seorang yang bernama Yason. Ya, Yason itu siapa? Yason adalah seorang yang berani, ya, yang telah menolong Bapak Paulus dan Silas untuk menginap di rumahnya. Makanya dengan bantuan Yason, Rasul Paulus dan Silas itu selamat dari kemarahan orang-orang ini, ya. Nah, tapi mereka terus membuat kegaduhan, ya. Mereka membuat kegaduhan, mereka terus memanggil-manggil nama Paulus dan Silas. Tapi kedua orang ini tidak diketemukan, ya, adik-adik ya. Nah, kita lihat apa sih yang terjadi dengan Yason, ya. Adik-adik juga bisa lihat nih. Bisa lihat di ayatnya yang ke-6. Ya, ada ayatnya yang ke-6. Apa yang terjadi dengan Yason? Ya, Kak Novi bacakan ya. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason. Ya, boleh Kak Tita di slide yang berikut ya. Oke. Ya. Nah, ya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara-saudaranya ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Nah, ya. Terus Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Nah, lihat ya. Adik-adik yang jadi pertanyaan di sini, apakah Yason setelah disakiti oleh orang-orang tersebut, apakah Yason berhenti untuk tidak menjadi orang baik? Tidak. Yason tidak, ya. Yason tetap percaya bahwa Yesus akan menolong, Roh Kudus akan menolong. Ya. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah Rasul Paulus dan Silas juga berhenti untuk memberitakan jalan keselamatan?
Tidak. Pinter sekali ya adik-adik. Jawabannya tidak. Ya, mereka tidak akan mundur. Ya, kenapa mereka tidak mundur? Mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Betul sekali, karena mereka percaya ya pada Tuhan Yesus. Mereka juga percaya bahwa Roh Kudus pasti akan menolong mereka, adik-adik. Ya. Nah, berikut coba kita lihat gambar berikutnya ya. Nanti gambar berikutnya boleh Kak Tita? Oke, Kak. Iya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, bagaimana Yason dikerubutin oleh orang-orang yang ingin membawa Paulus dan Silas ke hadapan pemerintah untuk diadili. Lihat, keberanian Yason di hadapan orang-orang yang sedang marah. Ya, tapi Yason tidak pernah takut. Dia tetap membela Paulus dan Silas. Yason berani memberikan kesaksian di depan banyak orang bahwa Rasul Paulus dan Silas itu tidak bersalah. Ya, Yason tetap mengatakan bahwa Rasul Paulus dan Silas itu hanya menceritakan kebenaran kok. Ya, memang benar kok bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Ya, tetap. Ya, adik-adik ada yang berani seperti Yason, kemudian seperti Paulus, seperti Silas? Ada yang mau memberitakan firman Tuhan? Menceritakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Kira-kira adik-adik ada yang berani? Mau, Kak. Mau. Oh, hebat. Mau, Kak. Ya? Mau, iya. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan dengan sikapnya adik-adik. Dengan perkataan-perkataannya adik-adik. Ya, dengan tingkahnya kita. Kita sayang sama mama, kita sayang sama papa, kita sayang sama teman-teman. Kalau kita bermain, kita tidak boleh berantem. Kalau ada yang berantem, coba kita lerai, ya. Kita kasih ingat, tidak boleh berantem, jangan berantem teman-teman, gitu ya. Kalau punya kakak, punya adik juga disayang. Nah, itu sama juga adik-adik memberitakan firman Tuhan melalui apa? Melalui melalui sikap kita, melalui perkataan kita, ya. Nah, sebentar lagi mungkin sebentar lagi mungkin sekolah kita sudah mulai ada yang tatap muka ya. Iya. Iya ya. Kalau sudah mulai tatap muka berarti iya sudah bosan juga ya di rumah terus-terus ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah mulai tatap muka, adik-adik bertemu ya. Adik-adik sudah mulai bertemu dengan teman-teman kita di luar sana. Nah, cobalah adik-adik dengan sikap yang baik ya, ingat selalu firman Tuhan, kita selalu menolong ya, berkata-kata yang baik. Nah, di situ adik-adik sudah bersaksi. Ya, coba lihat Kak Tita, boleh diganti slide-nya. Ya, nah adik-adik cerita yang tadi kita diingatkan ya untuk berani memberitakan firman Tuhan melalui sikap, perkataan, perbuatan kita. Ya, kita sayang mama, sayang papa, saudara-saudara, kakak dan adik, ya, terutama dengan teman-teman. Tidak menyontek, betul sekali, ya. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Itu bahasa-bahasa yang tidak baik, tolong dijaga mulutnya, ya. Kemudian kalau disuruh mandi sama mama, ayo, nak mandi, ini sudah malam, jangan main game terus. Ikutlah, ya. Jangan main game terus. Lebih baik kita juga mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan.
siapkan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab. Ya. Kalau main game terus nanti otaknya kita bagaimana adik-adik? Ya, penuhnya dengan main. Iya, ya. Nah, jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut untuk menunjukkan kebaikan karena selalu ada Roh Kudus yang akan menolong adik-adik. Kalau pergi ke restoran, kalian mau berdoa, berdoalah, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, terus berdoa, Tuhan berkati makanan tanpa kita tidak usah, tapi berdoanya juga nggak usah kencang-kencang, ya. Kita cukup berdoa hanya Tuhan yang tahu, tapi sikap kita menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Ya adik-adik ya, siap? Adik-adik berani? Iya, adik-adik berani? Berani. Berani karena ada siapa? Karena ada siapa? Karena ada Roh Kudus dan Tuhan. Iya, karena ada Roh Kudus. Yuk, sebutin yuk. Ada aku berani. Aku berani. Karena ada. Aku berani. Ya, karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus Di dalam hatiku. di dalam hatiku. Oke. Hebat. Adik-adik hebat sekali. Ya, adik-adik hebat. Ya, slide yang berikut, Kak. Ya. Nah, adik-adik jangan pernah takut. Karena di sini ada Tuhan Yesus yang selalu menolong. Ya, Tuhan Yesus akan selalu menjadi sahabat buat adik-adik. Nah, tugasnya buat adik-adik minggu depan, coba kalian tulis ya di sehelai kertas, kemudian kalian boleh beri hiasan seperti tadi yang Kak Novi lihat tuh cakep-cakep deh, ada yang ditempelin kuku, silakan. Kalian tuliskan di kertas tersebut, bagiku Yesus adalah siapa buat adik-adik? Gitu. Ya. Apakah jadi sahabatku, jadi penolongku, silakan. Bagiku Yesus adalah iya. Nanti ditulis ya, ditulis di kertas, kemudian boleh diberi diberi hiasan-hiasan. Nah, setelah itu boleh nanti kalian seperti biasa dikirimnya kemana tuh? Ke nomor WA-nya Kak Ayu atau ke Kak Tita? Ya, Kak. Oke, adik-adik, terima kasih. Nah, itulah cerita kita hari ini ya. Kami bisa tidak? Boleh, sayang. Boleh. Ya, boleh. Nah, iya, sama-sama, sayang. Ya, boleh nanti dikirim untuk ditunjukkan pada minggu yang akan datang. Nah, baik adik-adik, terima kasih sekali adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat ya buat adik-adik ya. Buat adik-adik semua. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan kita hari ini. Kita lipat tangannya. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini yang sudah didengarkan oleh adik-adik. Kiranya Tuhan mau menyertai agar firman Tuhan ini boleh sampai di hati adik-adik kami Bapa, dan biarlah mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak yang berani untuk menceritakan siapakah Yesus di dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kehidupan adik-adik ini Bapa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Ya. Silakan Kak Ayu. Ya, adik-adik, tadi ceritanya tentang siapa aja tuh? Terima kasih sayang. Nah. Terima kasih Kak Novi. Iya, oke. Novi. Ya. Tadi kita ceritanya Kak Novi tentang apa ya adik-adik? Tentang Paulus dan Silas. Iya. Bapak Paulus sama Bapak Silas ya. Iya betul. Mereka menceritakan tentang apa? Keselamatan Paulus dan Silas. Iya berarti semuanya pada nyimak ya.
Jangan lupa nanti Iya aktivitasnya dong. dikumpulin ya ke nomor Kak Tita atau ke Kak Ayu juga boleh ya. Iya Dihias tulisannya menurut adik-adik Tuhan Yesus itu apa? Oke, siap? Oke, sekarang Tanya nomor Karani. iya nggak apa-apa. Nanti dikasih nama sama kelasnya ya. Ya. Adik untuk meresponi firman yang sudah kita dengar tadi, sekarang kita mau nyanyi lagu yuk. Jangan seorang menganggap engkau rendah. Kenapa angkat tangan? Jangan Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Kak Ayu, masih ke mute Kak Ayu. Iya, kita mau berdoa syafaat buat Quinsa sama Glenn. Boleh resen? Nah, sekarang iya resennya ya. Untuk Quinsa sama Glenn boleh resen. Kita sekarang berdoa syafaatnya dibantu sama teman-teman kita. Quinsa, Glenn? Nih, Queen ya. Ini dia, Queen. Oke, Glenn. Mana Glenn? Glenn, resen Glenn. Oh, ini Glenn. Ya, Kak. Glenn. Oh, ini dia Glenn. Oke. Oke. Guys. Boleh Kak Ayu diajak adik-adiknya. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa, dimulai dari Queen dulu ya. Mari lipat tangannya semuanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk Opa, Oma, Papa, Mama, saudara-saudara, dan teman-teman yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau menjamah dan memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, kami terlebih dahulu mengucap syukur atas kasih karunia-Mu sehingga kepada orang tua kami dengan saat ini lalu kami berdoa dan penyertaan-Mu di dalam hidup orang tua kami, baik ayah kami maupun kedua orang tua kami, dan hidup mereka senantiasa menolong setiamu tinggal seperti kita
mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, inilah doa dari kami Tuhan. Kiranya Tuhan dapat mendengar doa-doa kami Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan ke dalam nama-Mu saja yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih Queen, terima kasih Glenn. Ya, adik-adik, saatnya kita ingin memberikan persembahan. Untuk persembahannya nanti akan ditampilkan di slide ya. Di situ ada tata cara untuk pemberian persembahannya. Cuma persembahan doang. Iya, persembahan aja. Nanti kita juga akan menyanyi bersama-sama ya. Ya. Adik-adik sambil mengiringi kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang adik-adik, waktunya adik-adik memberikan persembahan. Adik-adik boleh transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau adik-adik juga boleh men-scan QR code yang ada di layar. Adik boleh minta tolong mama papa ya. Jangan lupa juga untuk tambahkan kode 03 di akhir persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semuanya. Yuk sekarang kita nyanyi lagi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya. Untuk persembahannya tadi yang di slide tadi ya adik-adik ya. Jangan lupa cantumin kodenya. Sekarang kita ingin mendengarkan warta PA. Disimak baik-baik ya wartanya ya. Kalau misalnya adik-adik gak simak, nanti adik-adik ketinggalan informasi-informasi tentang pelayanan anak. Boleh Kak Tita, silakan. Oke, kita masuk ke warta PA. Jadi pengumuman yang pertama, kakak-kakak mau ingetin soal perlombaan HUT PA. Nah, perlombaannya ada 3 nih. Ada talent show with family, yaitu buat video temanya taat menjadi berkat, minimal durasinya 60 detik, lalu diunggah ke akun Instagram, di tag Pelkat PA dan tulis nama adik-adik juga, nama, kelas, dan sektor. Nah, lomba yang kedua ada storytelling, tokoh kesukaan adik-adik nih. Jadi adik-adik mau ceritain tentang Musa, tentang Paulus, tentang Daud dan Goliat, boleh. Nah, adik-adik juga bisa unggah videonya di Instagram, lalu tag Pelkat PA dan juga jangan lupa nama, kelas, dan sektor. Durasinya maksimal 5 menit. Habis itu yang terakhir ada lomba menggambar. Nah, menggambarnya di kertas ya adik-adik. Temanya aku menolong sesamaku. Habis itu adik-adik bisa foto hasil karyanya. Lalu juga adik-adik videoin durasinya 1 menit. Gimana tuh proses adik-adik sedang menggambar hasil karya adik-adik. Lalu habis itu bisa adik-adik unggah di Instagram. Lalu jangan lupa tag Pelkat PA Immanuel Depok. Dan jangan lupa juga nama, kelas,
dan sektor. Nah, bagi adik-adik yang mengikuti lomba akan mendapatkan souvenir loh. Jadi adik-adik jangan lupa ya daftar di link Google Form-nya yang dikirimin oleh kakak-kakaknya nih di chat Zoom. Kita juga nanti bisa lihat di grup orang tua. Nah, dan bagi pemenang perlombaan akan mendapatkan hadiah spesial. Jadi yuk adik-adik ikut perlombaannya. Menyalurkan talenta-talenta yang adik-adik punya untuk Tuhan Yesus. Sekian dari Warta PA, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, itu tadi Warta PA-nya. Jadi, minggu depan kita ada perayaan PA. Kita semua nanti beribadah bersama-sama jam 9 melalui Zoom kayak gini ya. Jadi buat adik-adik yang masih mau mengumpulkan untuk lomba-lombanya bisa dikumpulin karena ada hadiahnya juga loh buat adik-adik. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkat. Kita akan mendapat berkat dari Tuhan Yesus melalui Kanovi. Adik-adik siapkan hatinya. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Iya, baik. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Ayu. Baik adik-adik, minggu depan ada acara apa ya? Ulang tahun PA. Ada ulang tahun PA. Iya, HUT PA. Jadi adik-adik sudah siap belum untuk ikut lombanya? Sudah. Belum. Sudah dong. Iya. Ya. Banyak tuh ya lomba-lombanya, kalian nanti bisa ikut, ada yang lomba menggambar dan sebagainya. Oke, baik adik-adik, sebelumnya kita pulang ya, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan ya, walaupun waktu kita hari ini singkat sekali ya, tapi biarlah ini semua boleh menjadi berkat buat adik-adik. Adik-adik boleh lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun ibadah kami ini, walaupun masih secara online, dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, juga bagi adik-adik, dan biarlah menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi-Mu saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah kami boleh tetap di dalam lindungan-Mu dan tetap dipelihara oleh Engkau, agar adik-adik, agar kami pun semua boleh tetap sehat dan aman di dalam lindungan-Mu, Bapa. Kiranya kasih karunia Allah menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Masih ya Kak Ayu. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita mau ucap janji iman kita. Kita ucapnya bersama-sama ya. Iya. Sudah siap 10 jari di dada? Sudah siap ya? Oke deh. 10 jari di dada. Sudah siap? Boleh dibuka mic-nya nggak apa-apa? Yang mau ngomong boleh dibuka mic-nya. Sudah? Siap? Sudah. 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu sayang. Hari Minggu.